dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kan hakim itu kan rawan, Mbak. Rawan gimana, Ibu? Ya kadang-kadang kan ada ancaman-ancaman kata orang, kata media, Mbak. Sering media yang bilang ke saya, Bu, Ibu diancam begini-begini. Jadi kadang tidur 2 jam itu sesuatu yang sudah sangat mewah. Jadi jam 12 malam itu masih memimpin sidang? Ya. Memegang palu? Ya. Hakim jujur tidak harus dia jadi miskin. Dan hakim yang kaya bukan berarti dia hakim yang tidak jujur. Jangan dibolak-balik gitu. Ada orang datang, 4 orang kalau nggak salah dengan motor, di pinggangnya tuh ada golok. Saya berpikir pada saat itu, kalau memang akhirnya saya harus berakhir di sini, saya yakin Tuhan akan memberikan surga untuk saya. Akan mengadili nasib orang, apakah dihukum mati, dihukum penjara seumur hidup. Itu kalau malam masih bisa tidur enak, Bu? Oh, tidur enak. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Puluhan tahun lamanya hakim kita didominasi wajah pria. Sepanjang sejarah peradilan tak pernah genap 100 jumlah hakim perempuan. Masih ada sanksi soal kodrat gender pengadil wanita serta anggapan tubuh dan fisik yang lebih lemah. Keraguan ini perlu diperiksa. Lihatlah kiprah mereka. Di Mahkamah Agung perempuan pernah jadi wakil ketua. Kami hadirkan para hakim perempuan, berkisah soal rekam jejak dan ketegasan dalam peradilan. Inilah Mata Najwa. Palu Ibu Hakim. Pemirsa, namanya mencuat saat mengadili kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Hakim karir yang satu ini dikenal dingin saat memutus perkara di persidangan. Tak pernah bercita-cita menjadi hakim, kini perempuan berdarah Ambon ini memimpin Pengadilan Negeri Bekasi. Albertina Ho sudah seperempat abad mengabdikan diri menjadi hakim. Perempuan kelahiran Maluku Tenggara ini banyak disorot media saat menangani sejumlah kasus besar. Di antaranya, skandal mafia pajak Gayus Tambunan. Saya tanya, diserahkan kepada bagian mana? Kasus korupsi dengan terdakwa Jaksa Siru Sinaga dan perkara pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Alumnus Universitas Gadjah Mada ini diterima sebagai calon hakim pada 1986 dan langsung bertugas di kota Jogja. 4 tahun kemudian ditugaskan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Selawi, Jawa Tengah. Albertina Ho juga pernah menjadi sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung selama 3 tahun hingga 2008. Bolak-balik dimutasi harus dijalani oleh perempuan yang hobi bermain tenis ini. Tidak hanya seputaran Jawa Tengah, Albertina juga pernah bertugas di Sungai Liat, Bangka Belitung, dan Palembang. Sudah setahun ini Albertina Ho memimpin Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa Ibu Albertina Ho. Selamat malam Ibu Albertina, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sehat-sehat Ibu Albertina? Sehat. Sehat ya? Sehat-sehat. Saya agak terkejut ketika Ibu akhirnya mau, karena saya ingat beberapa kali media mencoba mengundang Ibu. Saya sendiri juga pernah mengundang, tapi Ibu selalu menolak. Jadi sekarang mau datang itu berarti sudah mulai berubah. Sekarang Albertina sudah mau membuka diri kepada media sekarang? Saya pikir nggak juga, Mbak. Dari dulu juga saya membuka diri kepada media. Tapi kalau diundang suka nolak loh Ibu. Iya, cuman kebetulan saja dulu itu belum mau tampil di media. Belum mau, sekarang sudah mau. Sekarang sudah mau. Apa yang berubah dari Albertina sekarang sudah lebih banyak senyum sekarang? Dari dulu perasaan saya banyak senyum juga. Hanya kalau di sidang saja ya, di sidang terlihat tegas begitu ya? Ya, karena di sidang kan nggak boleh senyum sendiri. Nggak boleh senyum sendiri? Iya. Itu ada kode etik hakim, kalau tidak boleh tersenyum pada terdakwa? Tidak juga. Sebenarnya kode etik tidak melarang, tapi kan aneh kalau hakimnya senyum, terdakwanya takut diem aja begitu. Berarti hakim senyum sendiri. Begitu ya? Iya. Ternyata humoris ya Ibu Albertina. Yang takut, yang seharusnya dan memang sewajarnya takut para terdakwa. Apa justru menurut Ibu bahkan terdakwa pun tidak boleh takut pada hakim? Seharusnya terdakwa juga tidak perlu takut dengan hakim.
Tidak perlu sebenarnya, karena hakim itu hanya menjalankan tugas saja. Sebenarnya aslinya tuh baik-baik semua kok hakim. Semua? Iya, baik-baik. Jangan ngaku-ngaku Ibu. Nggak, baik-baik semua benar. Baik-baik? Iya. Sudah 25 tahun menjadi hakim? Iya, 25 tahun. Masuk tahun ke-26. Masuk tahun ke-26. Ya. Pernah tidak dalam 25 tahun masuk 26 itu ada perasaan menyesal memilih profesi ini? Oh, nggak pernah. Tidak pernah? Nggak pernah. Meskipun saya tidak bercita-cita jadi hakim, tapi setelah saya jalani sebagai hakim tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal? Ya. Walaupun mungkin saja kalau jadi pengacara uangnya lebih banyak? Nggak juga. Karena Hakim saya juga banyak uang, Bu? Ya? Hakim juga banyak uang? Ya enggak juga aslinya sih. Kalau sekarang lumayan. Sekarang lumayan karena sudah menjadi ketua pengadilan. Karena sekarang gaji hakim sudah lumayan besar. Lumayan besar ya, ya. Bu? Kalau dulu ya memang sedikit. Yang jelas Ibu Albertina kan banyak menangani kasus-kasus panas waktu itu, kita ingat. Tadi saya perkenalkan di awal, yang begitu melekat di benak orang adalah ketika kasus Gayus. Kita akan lihat cuplikan saat Ibu Albertina menyidang kasus Gayus berikut ini. Apakah benar antara saudara dengan Andi Kosasi ada perjanjian pengadaan lahan? Perjanjian yang dibuat belakangan itu? Yang saya tanyakan, apakah yang benar antara saudara dengan Andi Kosasi ada perjanjian pengadaan lahan untuk bisnis properti di Jakarta Utara? Tidak benar, Yang Mulia. Tidak benar. Apakah benar saudara pernah menerima uang dari Andi Kosasi sejumlah 28 miliar Tidak dolar? benar. Tidak benar. Lalu uang saudara yang 28 miliar dolar yang ada di bank yang diblokir itu berasal dari mana? Kalau bukan dari Andi Kosasi. Dari 3 pekerjaan. Apakah dalam suatu berkas perkara ada korupsi khusus, Pitsus kan? Pitsus. Ya. Money laundry, kata saudara tadi money laundry Hidup. umum. Ada 2. Nah, ini diberserahkan kepada bagian Pitsus apa bagian Pidum? Pada prakteknya diserahkan itu kemarin. Ya, saya tanya diserahkan kepada bagian mana? Itu sulit pertanyaan saya. Saya merasa itu ke Pitsus. Disiarkan berjam-jam di televisi, Ibu menjadi bintang ketika itu, Albertina Ho. Membuat apa yang Ibu rasakan selama proses memimpin sidang yang menyita begitu banyak perhatian publik itu? Yang saya rasakan ya sebenarnya cukup mengganggu, Mbak. Karena kalau jalan di mana saja mesti dilihatin orang, dicari ini, Bu ini ditanya dan sebagainya. Ya sebenarnya agak mengganggu juga sih. Mengganggu? Iya. Mempengaruhi Ibu ketika harus akhirnya mengambil keputusan, mempengaruhi proses ketika memeriksa? Tidak ada sama sekali. Jadi selama saya pegang perkara Gayus itu memang banyak yang mengatakan bahwa sepertinya ada intervensi, ada ini dan sebagainya. Tapi saya sendiri sebagai ketua majelis tidak pernah merasakan itu. Tidak pernah ada yang mencoba juga? Perasaan saya tidak ada, tapi saya nggak tahu kalau coba tapi nggak nyampe. Mungkin itu ya, mencoba tetapi tidak sampai. Iya, mungkin juga ya. Tapi kalau nyampenya enggak. Kan hakim itu kan rawan, Mbak. Rawan gimana, Ibu? Ya kadang-kadang kan ada ancaman-ancaman kata orang, kata media, Mbak. Sering media yang bilang ke saya, Bu, Ibu diancam begini. Saya membayangkan menjadi hakim, memeriksa perkara, akan mengadili nasib orang. Apakah dihukum mati, dihukum penjara seumur hidup, dihukum penjara bertahun-tahun. Itu kalau malam masih bisa tidur enak, Bu? Oh, tidur enak. Yang nggak enaknya kalau putusan belum jadi, Mbak. Besok mau putusan belum jadi, nah itu tidur kurang enak. Tapi tidak pernah ada beban, nasib seseorang ada di tangan Ibu? Sebenarnya tidak juga, Mbak. Yang penting kalau saya pikir itu kita sudah periksa sesuai dengan fakta-fakta yang ada, kemudian sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya tidak ada beban. Tidak ada beban? Iya, karena pikiran saya itu, beban itu ada kalau kita tidak memeriksa sesuai dengan fakta yang ada, kemudian mungkin ada, ya,
masukan-masukan dari yang lain-lainnya, itu baru ada beban. Tapi kalau kita tidak ada masukan apa-apa, murni kita berpikir sendiri, kemudian kita sesuai dengan fakta yang ada, tidak ada beban. Tidak ada beban. Kita juga ingat waktu itu ada kasus yang menyita perhatian publik, walaupun tidak saya boh kasus Gayus, itu kasus Marsiah. Nenek-nenek berusia 70 tahun kurang lebih yang dituduh menganiaya. Kita lihat cuplikan kasusnya berikut ini. Ini juga kasus yang ditangani oleh Ibu Albertina. Memvonis sang nenek, walaupun waktu itu sang nenek sudah memohon sambil menangis, usia renta, kenapa ibu ada yang bilang kok tega sekali Albertina memvonis nenek ini? Sebenarnya begini Mbak, jadi pada waktu itu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, memang nenek ini bersalah, sehingga saya harus menghukum. Tapi karena nenek ini sudah lanjut usianya, kemudian sudah menunjukkan penyesalan, saya tidak menghukum dengan masukkan ke dalam penjara, tidak. Tapi saya menghukum dengan hukuman percobaan. Sehingga nenek itu tidak perlu menjalani, tapi bisa langsung pulang ke rumahnya. Tapi penting untuk tetap dihukum? Iya, karena memang dia terbukti bersalah. Ketika nenek itu menangis, memohon ampun, itu ibu sebagai perempuan ikut terenyuh? Ya, meskipun saya perempuan, tapi kita sebagai hakim kan kita harus memperlakukan sama kan Mbak. Memperlakukan sama dalam arti orang tua, orang muda itu semua kan kita harus memperlakukan sama. Walaupun kalau terbukti bersalah harus kita hukum. Hanya hukumannya ini yang menjadi bahan pertimbangan. Nah, pertimbangan kami karena sudah lanjut usia, lalu kami hukum percobaan. Sehingga nenek ini tidak perlu harus masuk ke penjara, tapi bisa langsung pulang ke rumah. Jadi ada hukumnya, tapi juga ada nuansa kemanusiaan, menyeimbangkan dua itu. Kita kasih tepuk tangan Ibu Albertina. Saya mau tanya, Ibu apakah memiliki ritual khusus begitu, atau adakah hal-hal khusus yang dilakukan sebelum mencapai keputusan dalam memeriksa perkara? Ya, kalau saya kebiasaan pada umumnya lah, setiap pagi berdoa, sebelum tidur malam berdoa, itu rutinitas yang dikerjakan. Apa yang dalam doa itu disampaikan? Ya macam-macam Mbak, tentu saja minta supaya dilindungi, apalagi kan hakim itu kan rawan Mbak. Rawan gimana Ibu? Ya kadang-kadang kan ada ancaman-ancaman, kata orang, kata media Mbak. Sering media yang bilang ke saya, Bu, Ibu diancam begini-begini, begitu. Ibu sendiri pernah diancam? Saya tidak pernah merasa. Tidak pernah merasa beda dengan tidak pernah loh. Mungkin saja ada ancaman, tapi karena tidak merasa. Tidak pernah merasakan diancam. Dan tidak juga pernah mengalami diancam, juga tidak. Karena saya kebiasaan juga tidak pernah menerima telepon kalau saya tidak tahu nomornya itu. Jadi kalau ada telepon yang masuk ya saya biarkan aja. Oh, mungkin karena waktu itu saya telepon Ibu nggak angkat ya? Mungkin juga Mbak. Ibu Albertina, betul Ibu selalu mengetik sendiri putusan? Iya. Jadi tidak dibantu panitera, tidak dibantu yang lain, Ibu mengetik sendiri? Mengetik sendiri. Semua putusan? Semua putusan. Kenapa? Panjang itu Ibu? Gak apa-apa Mbak. Yang kami buat sendiri khususnya itu adalah pertimbangan hukum Mbak. Itu harus kami buat sendiri karena sesuai dengan aturan yang ada, putusan itu kan rahasia sampai dengan diucapkan. Jadi Ibu mau menjaga kerahasiaan itu. Jadi saya membuat sendiri, nanti setelah diucapkan ya sudah menjadi terbuka untuk konsumen publik, boleh siapa saja boleh. Tapi sementara itu rahasia mengetik sendiri. Iya, pada waktu belum. Ibu, kami bertanya ke pegawai Ibu di Bekasi, apa pendapatnya soal Ketua Peradilan di Bekasi. Kita lihat komentar mereka. Perubahannya sekarang kedisiplinan kita semakin lebih baik, terus dalam hal kecepatan dalam hal kerja juga sangat cepat lah dibanding sebelum-sebelumnya ya. Jam kerja kami itu harus on time. Kalau tidak on time maka kami sanksi kami diberlakukan lebih berat. Kami akan diumumkan di setiap rapat. Kalau dia itu kalau udah iya nggak bisa nggak ada toleransi sedikit pun nggak ada. Kalau sudah iya tidak bisa tidak. Apa yang Ibu harapkan orang akan alami ketika masuk ke ruang pengadilan yang Ibu pimpin, ke gedung itu Ibu? Iya,
Yang saya harapkan adalah bahwa yang pertama, orang yang datang ke kantor saya itu mendapat pelayanan yang optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga bisa memperoleh apa yang dia harapkan. Tentu saja kalau orang ke pengadilan biasa dia mengharapkan keadilan. Jadi mudah-mudahan dia ke Pengadilan Negeri Bekasi dia juga bisa memperoleh keadilan di situ. Keadilan. Setelah ini saya akan panggil satu lagi hakim perempuan untuk bergabung bersama Ibu Albertina Ho. Tetaplah di Mata Najwa. Kami akan kembali sesaat lagi. Jadi kadang tidur 2 jam itu sesuatu yang sudah sangat mewah. Jadi jam 12 malam itu masih memimpin sidang? Ya. Memegang palu? Ya. Pemirsa, hakim perempuan ini pernah bersama-sama dengan Albertina Ho saat meniti karir sebagai hakim di kota Jogja. Terbiasa berhadapan dengan perkara korupsi. Ia pernah menangani kasus korupsi Anggoro Wijaya dan percobaan suap pimpinan KPK. Kini ia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nani Indrawati, hakim yang kerap terlihat memimpin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 1985. Sebelum menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selama 3 tahun Nani bertugas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bersama Hakim Albertina Ho, Nani juga pernah menjadi asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung. Kasus besar yang pernah ditangani oleh perempuan kelahiran Yogyakarta ini, diantaranya kasus Anggoro Wijoyo, hak kepada saudara untuk mengajukan pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, serta percobaan suap pimpinan KPK. Dalam kasus percobaan suap pimpinan KPK dengan terdakwa Ari Muladi, Nani menyatakan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Selain terbukti bermufakat jahat untuk percobaan suap, Nani menganggap Ari Muladi merintangi penyidikan kasus korupsi. Dan sudah hadir bergabung di meja Mata Najwa, kita berikan tepuk tangan Hakim Nani Indrawati. Selamat malam. Bu Hakim, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bu Albertina, kasih komentar dong. Apa komentar Ibu atas hakim perempuan yang duduk samping Ibu? Tahu, yang saya ingat aja dulu, Nani ini dulu teman sama-sama calon hakim di PN Jogja. Bandel nggak Bu? Ya, bandel. Ini galak Mbak, dari masih zaman calon hakim sudah galak, tapi waktu itu masih culun. Waktu itu galak. masih culun. Tadi disebutkan ada beberapa kasus korupsi, tapi sebelum masuk ke situ, apa yang paling sering membuat ketika memutuskan memerlukan waktu yang lama dibanding kasus-kasus yang lain? Kasus yang berbeda dengan korupsi ya. Perceraian kalau saya malah. Kasus perceraian? Ya, karena kan anak-anak menjadi terpisah dari orang tuanya. Itu yang paling berat? Ya. Dan ketika memutuskan biasanya pertimbangannya apa Ibu? Ya kalau memang tidak bisa damai, mereka terus bertengkar dan kondisi itu justru menyiksa anak-anaknya gitu. Kalau ini kan urusan manusiawi ya, artinya anak-anak, banyak juga rebutan anak-anak. Kemudian kalau harta saja kita tidak tergerak ya, misalnya rebutan harta gono gini, tetapi ini yang diperebutkan adalah anak-anak mereka. Itu yang selalu membuat berat. Ibu juga punya pengalaman 7 tahun hakim tipikor. Ya. Kasus korupsi, bedakah menangani kasus korupsi dengan kasus-kasus umum lainnya? Kalau secara fisik lebih berat, karena menyangkut saksi yang banyak. Berkasnya itu kadang semeja itu. Jadi banyak saksi, kadang lebih dari 50, meskipun kita sudah sortir, kita mempunyai kewenangan untuk siapa saja ini memberitahu kepada penuntut umum yang akan diajukan, tidak seluruhnya. Nah, kami biasanya sidang sampai tengah malam ketika di Jakarta Pusat. Dan waktu itu ketika saya menjadi hakim tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini masih menyidangkan kasus-kasus khusus KPK. Jadi KPK untuk seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kasus-kasusnya cukup berat, cukup banyak, sehingga pulang dini hari itu menjadi hal yang biasa. Dini hari? Ya. Untuk dini hari itu ya karena untuk memeriksa berkas, mempersiapkan materi apa untuk persidangan besoknya? Ya, enggak. Masih di ruang di kantor Pengadilan Tipikor. Tetapi saya biasa sebelum jam 12 akan
akan saya tutup persidangan karena besok 12 lebih 1 detik kan sudah hari yang lain, sehingga saya selesaikan jam 12 kemudian ditunda untuk selanjutnya. Jadi jam 12 malam itu masih memimpin sidang? Ya. Memegang palu? Ya. Masih nggak ngantuk Ibu? Ya. Itu sudah biasa? Tidak ngantuk karena kan proses memeriksa memimpin sidang, bukan menjadi hakim anggota. Dan pada waktu itu saya juga hakim niaga, memeriksa perkara-perkara yang waktu limit time-nya itu pendek-pendek, sehingga ketika pulang dari tipikor pun saya mandi membuat putusan. Jadi kadang tidur 2 jam itu sesuatu yang sudah sangat mewah ketika itu. Ya untung waktu itu saya masih agak muda. Ya, tidak dicari keluarga, pulang jam 12 malam masih megang palu di sidang? Ya, jadi Mbak Nana, saya sudah terpisah kota ya, bukan suami dan anak-anak saya tinggal di Jogja. Ini tahun ke-11 saya terpisah dari keluarga, bekerja dan hidup berbeda kota. Ya, itu sudah tahun ke-11. Anak-anak saya sekarang sudah besar. Dulu sejak kelas 1 SD bungsu saya itu saya dipindah ke Balikpapan, sehingga ketika saya di kota tempat saya bekerja, saya bisa fokus karena tidak mengurusi secara langsung ya keluarga. Anak-anak kan tinggal bersama ayahnya di Jogja. Saya kan 20 tahun berada di Yogyakarta, jadi dipindah dari pengadilan ke pengadilan. Calon hakim, kemudian hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, Bantul, Yogyakarta itu 20 tahun. Sehingga saya bekerja sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga, membawa anak-anak saya drop ke sekolah, baru ke kantor segala macam, mengajari mereka belajar, terus dipindah ke Balikpapan. Sehingga waktu itu seperti tercerabut dari akarnya saya. Tapi setelah saya jalani, saya kemudian menjadi asisten, menjadi hakim di Jakarta Pusat. Oh, rupanya bisa dijalani dengan baik. Sisi-sisi lain dari hakim perempuan. Terima kasih sudah mau berbagi itu untuk kami, Bu Nani. Menangani kasus korupsi, selain bebannya yang berat, yang panjang, godaannya lebih besar dong? Saya tidak tahu. Tidak pernah saya menerima godaan itu dalam pengertian apa? Intervensi? Intervensi, percobaan, ya. Mempengaruhi keputusan ya. Dalam bentuk apapun. Ya, sepanjang perjalanan saya baik di Pengadilan Jakarta Pusat, Mataram, kemudian saya selaku wakil Jakarta Selatan juga masih menjadi hakim tipikor di Pengadilan Jakarta Pusat sampai saat ini ya. Saya tidak ada pernah orang mengatakan, Bu, itu minta tolong atau apa, tidak pernah kepada saya. Kepada yang lain? Saya tidak tahu kepada yang lain, tetapi putusan itu didasarkan kepada hukum dan keadilan. Tidak pernah ada upaya sedikit pun, karena kan kasus-kasus yang Ibu tangani itu kasus-kasus yang jumlah kerugian negaranya triliunan bahkan. Saya kurang tahu kalau kepada misalnya entah melalui panitera pengganti apa, tetapi orang datang kepada saya untuk mengatakan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi? Tidak pernah terjadi. Oke, baik. Ada satu kasus yang kemudian juga sempat menarik perhatian publik, ini dia kasusnya, kita lihat sama-sama. Apa alasan saudara mencatut nama saya menjadi direktur PT Imaji sedangkan saya office boy? Ada peluang untuk kerjasama, perusahaannya ada. Pertanyaan bagi kami, PT ini milik siapa ini sebenarnya? Bohong semua yang mulia. Keberatan semua, bohong. Gak cuma bohong, fitnah itu. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Itu kasus office boy yang dipaksa dalam tanda kutip atau direkayasa sehingga menjadi direktur utama perusahaan dan kemudian dituduh melakukan korupsi. Banyak yang waktu itu merasa putusan yang ibu hakim berikan terlalu berat karena ini hanya tumbal oleh atasannya, tetapi ibu menghukum 1 tahun penjara orang office boy yang tidak tahu bahkan kata korupsi saja dia sangat asing dengan kata itu. Ya. Sampai saat ini pun saya tetap berkeyakinan bahwa dia bersalah melakukan tindak pidana korupsi itu karena segala sesuatunya telah saya pertimbangkan ya. Dia juga orang yang tidak sakit gila, dia waras ya, dia dewasa, dia tidak ada paksaan, dan saya pertimbangkan dalam putusan tersebut bahwa jika untuk perkara yang seperti ini bebas, nanti akan menjadi presiden buruk
untuk kasus-kasus selanjutnya. Orang katakan, kamu bantu saya dong, gini, nanti kamu bebas. Nah, waktu itu saya pertimbangkan secara detail dan putusan saya tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Nah, sekarang oleh Mahkamah Agung dinyatakan bebas, ya oke lah. Hakim perempuan kan sedikit ya Ibu? Ya. Hakim perempuan di Indonesia itu sedikit. Ya. Jadi sesama hakim perempuan, tadi Ibu Albertina sudah menggambarkan sosok Anda menggambarkan sosok teman Anda seperti apa? Dia baik sekali orangnya. Baik. Ya, jadi Bu Albertina ini saya kenalkan ketika calon hakim. Kami masih sama-sama gajinya 67.000 waktu itu. 67.000? Ya, calon hakim. Nah, kami saling traktir di kantin. Tapi dia tuh helpful sekali. Saya menganggap dia tuh seperti kakak saya sendiri. Jadi termasuk ini tadi, saya tolong dong kancing saya diinikan, itu biasa. Jadi saya menganggap bukan orang lain, ya kakak saya sendiri. Jadi apa saja bisa saya keluhkan pada dia. Dan sempat bersama-sama ketika menjadi asisten Ibu Mariana. Ya. Ibu Mariana saya simpan di akhir nanti, tapi saya ingin Ibu bercerita soal pengalaman bersama dengan Ibu Mariana itu. Ya. Ya, Bu Mariana bagi saya sebagai role model ya. Artinya, hakim perempuan itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya. Ibu Albertina? Kalau yang saya kagum dari Ibu itu adalah ketegasannya dan prinsipnya itu. Kalau sudah berprinsip seperti ini, ya ini. Itu yang Ibu tiru juga? Kata orang sih. Kata orang. Yang berusaha Ibu tiru? Kalau berprinsip memang saya ingin seperti itu. Seperti itu? Iya, karena saya pikir sebagai hakim kita harus punya prinsip. Sehingga kita tidak gampang digoda orang kalau kita punya prinsip. Ibu suara tinggi, dia juga suara tinggi. Kalau sudah seperti itu, apa yang biasanya terjadi di ruang pengadilan? Harusnya ya seperti itu. Hakim jangan terpancing. Ibu terpancing ketika itu? Garang di ruang sidang. Demikianlah sosok hakim perempuan ini. Suaranya yang tegas kadang membuat ciut para terdakwa. Sejumlah kasus korupsi besar pernah ditangani oleh perempuan yang sudah 25 tahun menjadi hakim ini. Arta Teresia Silalahi meniti karir sebagai hakim sejak 1989. Kini Arta menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terkenal galak di persidangan, Arta pernah bertugas di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, tempat yang sama saat ayahnya menjadi ketua pengadilan. Arta pertama kali mengukir karir sebagai calon hakim di Jakarta Pusat hingga 1992. Selanjutnya dia bergeser ke sejumlah wilayah, di antaranya ke Ciamis, Purwakarta, Bandung hingga ke Jakarta Selatan. Selain kasus korupsi mantan Kepala Bareskrim Susno Duaji, Arta juga merupakan salah satu hakim yang menyidangkan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Ketegasannya saat memimpin sidang juga dia tunjukkan saat mengadili terdakwa mantan anggota DPR, Sultan Batugana, dalam kasus suap Kementerian ESDM. Sendiri dengan siapapun yang akan saya setuju, Bu, sebentar ya. Dengan saya berbicara dulu. Dan sudah bergabung di meja Mata Najwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ibu Hakim Arta Teresia Silalahi. Selamat malam Bu Hakim, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah 25 tahun menjadi hakim, kenapa cinta profesi ini? Pekerjaan ini adalah kebanggaan saya. Kebanggaan? Karena ayahanda juga hakim, Ibu ingin, apakah sosok ayahanda yang Ibu Arta jadikan panutan sampai sekarang? Iya. Sudah tahu sejak awal kuliah memilih menjadi hakim ingin seperti ayahanda? Oh enggak, pertama-tama cita-cita saya itu pramugari. Pramugari? Iya, saya pengen jadi pramugari. Agak jauh itu Ibu dari hakim. Tapi papi enggak boleh, papi larang. Terus saya kepingin menjadi dokter spesialis anak-anak. Itu saya masih SD. Bahkan menyebut dokter spesialis pun waktu itu saya salah, sampai diketawain sama mami saya. Dokter spesialis anak waktu itu. Saya mau jadi dokter spesialis anak. Makanya kemudian saya SMA juga saya mengambil IPA kan. Nah, tapi secara saya tidak sadar itu karena saya suka baca ya.
Jadi waktu kemudian akhirnya saya memilih fakultas hukum, saya tidak merasa asing gitu loh. Tapi belum kepingin jadi hakim. Belum kepengen jadi hakim. Dan ayahanda juga tidak meminta Ibu Tidak Arta pernah. menjadi hakim? Enggak, tidak pernah. Kedua orang tua saya itu membebaskan kami memilih mau jadi apa. Yang penting pilih dan bertanggung jawab, gitu saja. Tapi ayahanda pernah melihat anaknya menjadi hakim? Jadi 21 Februari saya wisuda tahun 87 dan 21 Maret papi meninggal. Dan tidak pernah menyesal sampai sekarang memilih profesi yang sama dengan ayah? Tidak. Kasus pertama Ibu Hakim Arta, masih ingat? Masih di Ciamis. Kasus apa Ibu? Ada kayak pemulung begitu, curi tanaman vanila. Waktu itu masih hakim tunggal, jadi saya sendirian. Tahun berapa Ibu? Tahun 92. Pertengahan tahun 92, sekitar bulan Agustus. Kemudian saya kan bingung, saya mau hukum berapa. Dituntutnya itu 9 bulan. Tapi vanilanya memang banyak sih ya. Saya baru tahu bahwa ada tanaman vanila begitu. Ada 3 karung. Tapi orangnya itu bagaimana ya, menyedihkan sekali. Saya kan baru itu dari Jakarta ke Ciamis. Akhirnya karena sendirian nggak bisa musyawarah kan, ya sudah saya memutuskan dia 5 bulan. Tapi ya setelah mutus itu saya juga nyesel, mestinya saya kasih 3 bulan seperti itu. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang? Saya merasa bahwa putusan saya yang pertama itu kok berat sekali gitu. 5 bulan penjara untuk pemulung yang mencuri vanila 3 karung. Masih ingat begitu detail karena itu yang pertama? Iya, iya betul. Tapi ya apa ya, waktu itu kan namanya menghukum itu adalah satu hal yang paling sulit kan. Bagaimana kita menentukan bahwa seorang itu pantas dihukum sekian tahun untuk satu perbuatannya, itu kan sulit, apalagi sendiri dan saya baru. Jadi sampai sekarang juga merasa menghukum adalah tugas yang paling sulit? Oh tidak lagi, sudah terlatih. Sudah terlatih. Dan mungkin yang melatih salah satunya kasus yang ini. Ini kasus yang sempat menghebohkan karena melibatkan politisi. Kita lihat ketika Ibu Arta memimpin sidang kasus ini. Setuju, Bu, yang mulia. Dengarkan bicara dulu. Ingat juga jangan aman-aman itu. Bukan gitu kok. Saya kan lagi bicara. Betul. Masa Anda menggunakan saya? Karena dipotong terus. Enggak, saya kan baru minta izin kok saya. Dengar dulu. Itu kan saya takut kalau dulu berapa bulan belakangan. Kalau saya jadi wali, silakan. Bukan begitu Pak. Saya kan menghormati beliau. Saya orang tahu. Dengar dulu. Bukan begitu Ibu. Apakah ada tanggapan saudara soal penuhan kita untuk pemeriksaan saksi? Kan saya mohon izin Bu yang mulia, saya bilang sebelum itu saya mau tanggapi ini dulu. Nah itu permintaan saya Bu. Ini kan pertanyaan beliau ke saya mau sampaikan supaya orang tahu kita yang bisa jalan kan begitu Bu. Dengarkan ya, ini terakhir kalinya kita berbicara dengan soal ini. Janji ya. Kasus Sultan Batugana. Sultan Batugana, Ibu suara tinggi, dia juga suara tinggi. Kalau sudah seperti itu, apa yang biasanya terjadi di ruang pengadilan? Harusnya ya seperti itu, hakim jangan terpancing. Ibu terpancing ketika itu? Enggak, sama sekali enggak. Kalau terpancing udah teriak-teriakan. Sudah teriak-teriakan. Susah tidak mengadili kasus-kasus yang melibatkan politisi yang kemudian disorot media, diikuti, dianalisa setiap putusannya? Itu bagian dari pekerjaan? Tidak susah, sama saja. Begitu mereka duduk di hadapan kita kan yang perlu kita lakukan adalah membuktikan apa yang didakwakan. Itu saja. Saya tidak saya selalu mengkondisikan diri di depan persidangan itu mati rasa gitu. Mati rasa? Iya, tidak tahu siapa dia, tidak perlu memikirkan dia, pokoknya periksa. Fakta-fakta itu yang menjadi patokan, sebatas itu? Jelas, kan nanti akan ada musyawarah dengan majelis, kita diskusi, kita berbagi pendapat. Nah,
Jadilah putusan yang kami harapkan, putusan yang tepat. Apa yang seringkali mungkin mengganggu Anda, Ibu Hakim, di persidangan? Hal-hal yang seringkali orang umum tidak tahu atau tahu dan sengaja lakukan yang mengganggu kewibawaan sidang yang Anda pimpin? Penonton sidang yang tidak menghormati persidangan, yang sikapnya itu tidak menghormati persidangan. Misalnya? Bertelepon di ruang sidang, habis itu minum, gitu kan? Habis itu foto-foto. Ada foto-foto di ruang sidang? Itu sudah saya selfie mungkin dengan di belakang. Ya, itu saya saya ditegur. Jadi kemudian baca koran, bahkan tidur. Ibu lagi mimpin sidang, ada yang tidur? Apa yang biasanya Ibu Hakim lakukan melihat? Kalau yang tidur tuh saya biarin. Saya menganalisa, ternyata salah orang itu juga bisa tidur ngorok. Ngorok di sidang? Iya. Tapi jadi, bukan terdakwanya kan, Bu? Bukan. Pada saat dia ngorok itu justru yang membangunkan di sebelahnya. Jadi saya sama anggota udah ini aja, sudahlah. Artinya begini ya, saya mengharapkan di persidangan itu orang berlaku tertib lah, bukan menghormati hakimnya, tetapi menghormati institusi lembaga persidangan itu, begitu. Ruang sidang kita memang kebanyakan ala kadarnya, ya. Perlahan-lahan memang kita ke arah gedung pengadilan dengan fasilitas yang lebih baik. Tetapi bagaimanapun situasi ruang persidangan, hormatilah, tunjukkan sikap yang respect terhadap persidangan ini. Kalau misalnya cuma mau duduk-duduk, baca koran, ngobrol, di luar saja, jangan di ruang sidang. Di kafe, jangan di ruang peradilan. Betul. Apalagi di ruang di mana hakimnya adalah Ibu Arta. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Arta. Bu Arta, kita bicara soal hakim dan gaya hidupnya. Ada yang menilai kalau hakim jujur itu berarti hakim yang hidupnya susah, tidak bisa banyak bermewah-mewah karena gajinya walaupun sudah ada perbaikan remunerasi, tapi tidak sebanding dengan profesi-profesi yang mungkin saja pengacara yang dibayarnya per jam begitu. Apakah itu ukuran dari hakim yang berintegritas dan yang jujur, yang hidupnya susah? Menurut saya tidak, sama sekali tidak. Itu pendapat yang salah. Hakim jujur tidak harus dia jadi miskin. Dan hakim yang kaya bukan berarti dia hakim yang tidak jujur. Jangan dibolak-balik itu logikanya. Dibuktikan saja. Ya kan? Jangan membuktikan, don't judge a book by its cover, itu saja. Seringkali itu yang kemudian simplifikasi seperti itu yang terjadi. Betul. Gaji sekarang, hakim sekarang gajinya berapa, Ibu? Hakim yang di mana nih? Gaji Ibu deh. Saya tuh nggak hafal ya. Sekitar Bu Wakil 29 juta? Bersihnya itu 29 sekian ya. Itu 29 sekian. 29 juta sekian. Untuk wakil ketua pengadilan negeri kelas 1A khusus. Itu yang sudah 25 tahun berkarir. Yang ya, sudah lumayan golongannya lah, tinggi. Itu lumayan. Lumayan, sangat lumayan. Lumayan, gini, gaji cukup atau tidak cukup itu kan relatif. Sedikit bisa cukup, banyak bisa kurang. Apakah cukup untuk tidak membuat tergoda, Ibu? Harusnya cukup. Ini bukan masalah goda atau tidak, tergoda atau tidak. Masalah mau digoda atau tidak, itu aja kok. Ada orang datang, 4 orang kalau nggak salah dengan motor. Di pinggangnya tuh ada golok. Saya berpikir pada saat itu, kalau memang akhirnya saya harus berakhir di sini, saya yakin Tuhan akan memberikan surga untuk saya. Pernah aktif di lembaga swadaya masyarakat, hakim muda ini kemudian memilih terjun ke dunia peradilan, terkenal berani dan tak gentar dengan teror serta intimidasi. Anissa Sofiawati merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia pada 1999.
Dunia hakim tak asing bagi Anissa karena ayahnya, Supangat Atmowijoyo, juga malang melintang sebagai hakim. Sulung dari 4 bersaudara ini pernah bertugas di Lahat, Sumatera Selatan dan di Brebes, Jawa Tengah. Anissa juga pernah bertugas menjadi pengadil di Subang, Jawa Barat. Sebelum menjadi hakim, Anissa sempat menjadi aktivis lembaga swadaya masyarakat. Saat itu dia aktif mengkampanyekan kebebasan memperoleh informasi. Perempuan kelahiran Jakarta ini kini bertugas mengawasi para hakim di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, dan sudah hadir Hakim Anissa Sofiawati. Selamat malam Mbak Anissa, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin tahu dong cerita teror dan intimidasi yang Anda alami ketika bertugas di Lahat, Sumatera Selatan, karena saya mendengar ketika itu ada banyak hal-hal yang kalau kita tahu latar belakang ceritanya mungkin akan berpikir 2 kali masih tetap mau di profesi ini. Ya, waktu itu kebetulan ya saya masih bersyukur kepada Tuhan, waktu itu saya tidak ada di rumah. Ada orang datang, 4 orang kalau nggak salah dengan motor. Di pinggangnya tuh ada golok. Yang tahu itu malah pembantunya tetangga saya. Bilang saya dicari oleh orang itu. Memang pada saat itu saya memegang perkara pembunuhan. Jadi setelah itu saya melaporkan kepada pimpinan. Kemudian ada patroli polisi, tetapi polisi waktu itu kan patroli rumah sehari hanya 2 kali, siang dan malam. Selebihnya saya juga tidak mendapatkan pengawalan gitu. Jadi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan waktu itu, semoga saya dikasih keselamatan. Dan saya berpikir pada saat itu, kalau memang akhirnya saya harus berakhir di sini, saya yakin Tuhan akan memberikan surga untuk saya. Luar biasa. Itu pengalaman pertama ketika harus berhadapan dengan teror, atau sebelumnya sudah ada hal-hal yang memang sehari-hari dialami karena rata-rata kasus yang ditangani kasus pembunuhan dan kasus-kasus kekerasan lainnya? Itu pertama di Lahat, karena saya memang tugas pertama adalah di Lahat. Itu baru menjadi hakim? Baru awal-awal lah saya menjadi hakim ya. Tapi sebenarnya mengalami teror itu nggak sekali itu aja. Ketika saya bertugas di Brebes, saya juga memegang perkara pembunuhan pun dibuntuti orang juga gitu. Jadi sempat dibuntuti orang, kebetulan sidangnya juga sampai malam. Saya kan menggunakan sepeda motor untuk pulang. Jadi kalau pulang saya minta satpam untuk mengawal saya sampai depan rumah. Jadi hanya itu aja yang ya memang tidak ada pengawalan khusus ya kepada para hakim ya. Jadi kalau menangani perkara-perkara yang berat dengan teror, ya kami hanya berdoa aja, bisanya hanya berdoa aja semoga diberi keselamatan dan bisa menyelesaikan perkara itu dengan baik. Itu aja. Adakah satu kasus tertentu yang sampai sekarang Anda ingat selama 15 tahun menjadi hakim, selain yang tadi yang sampai harus mengalami ancaman dan intimidasi? Saya pernah menangani perkara perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh bapak tirinya selama bertahun-tahun. Miris. Walau gimana juga kan kita perempuan ya, melihat keadaan seperti itu terhadap anak-anak yang diperkosa selama bertahun-tahun oleh bapak tirinya itu bukan hal yang mudah ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Kondisi Anda sebagai hakim perempuan mempengaruhi keputusan-keputusan itu? Pertimbangan itu sudah dengan pertimbangan yang dalam gitu. Jadi artinya kita tidak boleh terlalu membawa perasaan kita gitu. Kita dudukan antara fakta dengan unsur-unsur dalam aturannya seperti apa, baru kita musyawarah, setelah itu baru kita putuskan perkara itu. Apa bedanya hakim perempuan dan hakim laki-laki? Nggak ada bedanya menurut saya. Kelebihannya apa? Kalau tidak ada bedanya, ada lebihnya dong. Saya berharap ada lebihnya hakim perempuan dibanding hakim laki-laki, Bu Arta. Lebih sensitif, lebih punya kepekaan, lebih bisa menangkap nuansa-nuansa dalam persidangan. Bisakah saya mengasumsikan hakim-hakim perempuan lebih punya kemampuan itu? Boleh saja, tapi intinya adalah hakim perempuan, hakim ini sama. Hakim laki-laki pinter, hakim perempuan juga pinter. Hakim laki-laki juga ada yang sensitif, hakim laki-laki juga ada yang lembut hatinya. Sama. Kebetulan di Mahkamah Agung itu kita ya tidak begitu terasa ada
hakim laki-laki atau hakim perempuan. Saya ingin tanya ke Mbak Anissa lagi. Pernah dapat tawaran uang tidak untuk memenangkan atau mengalahkan kasus? Tidak pernah, karena mereka tahu siapa saya dan saya tidak mau dihubungi oleh siapapun. Juga saya tidak mau menerima tamu baik di rumah maupun di kantor. Jadi ya tidak pernah ada yang mencoba untuk menawarkan, karena memang saya tidak pernah menerima tamu. Bahkan ketika ada saudara saya mau main ke Subang waktu itu, dibilang saya nggak ada. Kemudian saudara saya telepon ke saya, gitu. Kok nggak ada di kantor? Ada, saya ada di kantor. Terus saya turun lah, saya bilang sama satpam, ini saudara saya, gitu. Kebetulan lewat mau mampir ke kantor saya, gitu. Karena satpam tahu Anda tidak pernah mau menerima tamu di dalam, di ruang peradilan. Iya. Siapapun itu. Siapapun itu. Itu cara efektif untuk menghalangi orang-orang yang berusaha membujuk. Iya. Iya. Tidak ditemui sama sekali. Tidak ditemui sama sekali. Saya baca, maaf, tidak menerima tamu dalam kaitan perkara. Loh, kok pakai maaf? Saya katakan, hilangkan tuh maafnya. Pemirsa, ia adalah satu-satunya hakim perempuan yang menapaki karir tertinggi sebagai wakil ketua Mahkamah Agung. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpendirian teguh. Meski sudah memasuki masa pensiun, namun masih aktif berbagi ilmu dan pengalaman. Mariana Sutadi Nasution, satu-satunya hakim perempuan yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung di periode 2004-2008. Lahir di Jakarta 75 tahun silam, Mariana dibesarkan dari keluarga yang menggeluti dunia hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengawali karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada 1964. Sempat lama bertugas di Jakarta, ibu dua anak ini kemudian berpindah-pindah dari Kalimantan Tengah hingga Tanjung Karang, Lampung. Beberapa kasus yang ditangani diantaranya kasus tukar guling aset Bulog dan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Pada 2001 hingga 2004, Mariana dipercaya sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi hakim seluruh Indonesia. Ini adalah jabatan pertama yang diemban hakim perempuan. Karirnya berlanjut hingga menduduki kursi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Di tahun 2008, Mariana pensiun sebagai hakim. 2 tahun kemudian dia diangkat menjadi Duta Besar untuk Rumania dan Republik Moldova. Sudah hadir di meja Mata Najwa mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Mariana Sutadi Nasution. Selamat malam Ibu Mariana, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ibu, jadi total sudah berapa tahun sampai berapa lama Ibu memegang palu menjadi hakim? Sejak Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tahun 1964 sampai saya berakhir tahun 2008, kira-kira 44 tahun 2 bulan. 44 tahun 2 bulan menjadi hakim? Ya. Luar biasa. Hakim-hakim perempuan kita sekarang, Bu, tambah hebat atau belum ada yang sehebat Mariana? Oh jangan, saya bangga sekali. Bangga. Apa berarti Ibu? Tangan dingin Mariana Sutadi? Atau apa? Apa yang Ibu selalu tekankan, bukan hanya pada para asisten, tapi pada junior-junior, hakim-hakim yang lebih muda dengan pengalaman Ibu 44 tahun menjadi hakim? Khusus untuk hakim-hakim wanita, selalu saya menyampaikan bahwa menjadi hakim itu adalah pilihan hidup. Sekali kita memilih hakim dan tekuni itu terus, tapi dalam hati saya ketawa, dulu saya sudah pengen berhenti. Masa sih Ibu sempat mau berhenti? Oh ya, Mbak Najwa, bagaimanapun juga seorang ibu di dalam karirnya itu kalau harus meninggalkan anak-anaknya dan suaminya di Jakarta dan saya harus pindah, anak saya yang terkecil itu mau ujian sekolah dasar kelas 6. Ada kursus masak. Lalu belajar pada siapa? Kakaknya. Karena ibunya bertugas di tempat lain. Di Lampung. Itu memang sangat menyedihkan. Lalu waktu saya pindah lagi ke Palangkaraya, dengan kita tahu perumahan tidak sebaik sekarang keadaan hakim-hakim pada waktu itu. Gajinya belum sebesar sekarang ya, Bu? Oh, jauh betul. Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali.
Jadi saya berpikir dengan ular banyak begitu. Saya pikir sudah itu yang teman-teman saya yang hakim-hakim wanita mentertawakan saya. Katanya gini, apa yang kau cari Pak Lupi? Saya jawab, saya mencari kalung. Saya bilang, karena kalau jabatan pimpinan itu selalu pakai kalung. Oh, kalung. Tapi itu hanya terlontar. Tapi tidak pernah saya membayangkan suatu waktu akan menjadi pimpinan Mahkamah Agung. Tidak, hanya karena kan saya diledek. Apa kau cari Pak Lupi? Oh, saya cari kalung. Dan betul Ibu mendapatkan kalung itu, perempuan pertama waktu itu yang menjabat menjadi, sampai sekarang belum ada lagi Ibu? Belum, tapi saya harap akan ada. Akan ada? Akan ada. Akan ada. Ibu terkenal tegas sejak dulu. Itu memang sesuatu yang Ibu yakini. Jadi hakim perempuan harus lebih tegas dari laki-laki karena biasanya hakim perempuan justru dinilai lemah? Enggak juga. Barangkali pertama sudah karakter. Kedua, saya mengharapkan seseorang hakim itu dia baru berwibawa kalau kata-katanya itu jangan tidak seperti tidak jelas. Dia kalau berkata harus pikir dulu baru dia berkata-kata. Jadi saya selalu menasihatkan pada asisten saya bahwa titik koma pun tidak boleh sembarangan ditaruh dalam putusan itu. Iya, sedetail itu. Iya, karena itu batasnya penekanan kalimat itu. Oh, tidak boleh, nggak boleh dirubah. Ada cerita tentang Ibu ketika di ruang Mahkamah Agung ada tulisan tamu tidak boleh masuk. Sempat ada yang menuliskan ada kata maaf ditaruh di situ. Kemudian Ibu bilang kenapa harus ada maaf di situ? Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar supaya semua hakim agung dan semua karyawan asisten termasuk tidak boleh menerima tamu dalam kaitan perkara. Lalu saya panggil asisten saya waktu itu masih Pak Suwidyo, coba tempelin tuh semuanya, di semua harus ditempel, tidak dilarang menerima tamu dalam kaitan perkara. Waktu saya melewati ruangan asisten, saya baca maaf tidak menerima tamu dalam kaitan perkara. Loh, kok pakai maaf? Saya katakan hilangkan tuh maafnya. Gemeter Pak Widyo. Betul Pak Widyo, gemeter. Tidak perlu maaf. Kenapa harus meminta maaf? Iya. Itu Ibu pikirkan. Dilarang. Itu dilarang. Tidak perlu meminta maaf. Iya. Sebetulnya godaan terbesar para hakim perempuan khususnya itu apa ya? Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. 44 tahun menjadi hakim, apa yang pelajaran terpenting dalam profesi ini yang mempengaruhi Ibu sampai sekarang dalam kehidupan Ibu, menjadikan Ibu sosok yang seperti ini? Apa ya, belajar dan belajar. Jadi mereka harus mengupgrade dirinya setiap saat. Dan satu pesan saya kepada mereka adalah sebelum masuk ruangan sidang harus dibaca dulu perkaranya sehingga kita menguasai. Sangat menguasai, sehingga kita tahu apa yang mau ditanya, kemana jalannya. Itu saja yang saya pesankan mereka. Selalu ke hakim-hakim muda. Selain para hakim-hakim ini, Bapak Ibu, pemirsa di Studio Mata Najwa juga hadir Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ibu Sukma Violeta. Selamat malam Bu Sukma, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Komisi Yudisial melihat hakim-hakim perempuan kita saat ini secara umum kan jumlahnya masih sangat minoritas dibandingkan keseluruhan hakim kan? Tapi apa yang Komisi Yudisial lihat berbeda dari mereka? Saya melihat profil dari hakim perempuan yang barusan kita saksikan, dan karena perempuan saya lebih bangga lagi. Ini adalah profil yang luar biasa, merupakan oase dari pengadilan Indonesia. Dan saya lihat, karena kebetulan saya juga bersama-sama dengan beliau ketika sebelum saya di Komisi Yudisial, memahami bahwa ini adalah produk dari pembinaan hakim yang sangat baik. Dan memang Ibu Mariana, beliau adalah tokohnya dalam membina hakim-hakim ini, dan khususnya yang kita lihat saat ini adalah hakim perempuan. Nah, akan tetapi catatan kami di Komisi Yudisial, upaya-upaya yang sangat baik ini, yang serius dan sangat gigih sekali dilakukan oleh Ibu Mariana dan hasilnya luar biasa ini, itu sifatnya belum terlembagakan dengan baik. Jadi ketika Ibu Mariana pensiun, untuk melahirkan orang-orang hebat, hakim-hakim hebat seperti ini terjadi penurunan seperti itu. Bagaimanapun ada fakta
bahwa ada banyak juga hakim-hakim yang masih belum baik. Misalnya kami dalam 1 tahun itu rata-rata menerima 1.500 laporan. Memang kemudian kami cek lagi verifikasi dan sebagainya, 440 laporan di tahun 2015. Itu adalah laporan yang memang harus disidangkan oleh para komisioner. 165 diantaranya itu memang ditindaklanjuti karena memang memenuhi persyaratan. 116 laporan itu mengajukan rekomendasi untuk dikenakan sanksi. Nah, jadi artinya masih ada gap antara hakim-hakim yang belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan hakim-hakim yang profilnya tadi sudah kita saksikan. Jadi akan lebih banyak lagi hakim-hakim berprestasi yang mudah-mudahan penuh satu ruangan ini hakim-hakim berprestasi, bukan hanya yang duduk di depan tadi. Saya mau ke Leib, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Leib, Mbak Asriani. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Anda lembaga yang mengamati para peradilan, khususnya para hakim. Saya ingin tanya, sebetulnya godaan terbesar para hakim perempuan khususnya itu apa ya? Hakim perempuan itu kan cenderung lebih luas dan dalam pergaulan tuh cenderung lebih mudah berbaur. Tapi godaannya menjadi kalau buat saya gaya hidup barangkali ya Mbak Nana ya. Godaan misalnya untuk punya sepatu bagus, tas bagus yang mungkin harganya sangat mahal gitu. Itu salah satu yang menurut saya jadi kayak pemicu untuk lebih permisif misalnya ya Bu, untuk menerima hadiah-hadiah Tapi bapak-bapak juga senang pakai tas bagus, sepatu bagus. Betul, tapi kalau bapak-bapak untuk penampilan kayaknya nggak terlalu peduli gitu ya. Tapi kalau hakim perempuan biasanya karena pengen terlihat cantik. Tapi kalau yang saya lihat dari ibu-ibu yang hadir di Mata Najwa malam ini, mereka bisa membuktikan bahwa terlihat cantik, terlihat elegan itu tidak harus identik dengan benda-benda mahal yang tidak sesuai dengan penghasilan sebagai hakim misalnya. Terima kasih atas komentarnya dari Leib. Ibu mau menanggapi, Ibu Mariana? Ibu merasa sekarang tadi disesalkan pembinaan itu tidak berkelanjutan, tidak kemudian sekarang mungkin saja tidak sebanyak dulu hakim-hakim perempuan hebat yang bisa dilahirkan oleh sistem peradilan kita sekarang? Saya berharap dengan adanya acara ini, mudah-mudahan nanti para hakim melihat, para pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan pengadilan melihat, akan mendorong. Masih banyak yang baik-baik sebetulnya kalau diberikan kesempatan. Di sudut yang lain, yang hakim wanitanya juga jangan cengeng, dipindah mutasi. Aduh, ibu saya sudah tua. Lagi-lagi karena itu tergantung dari panggilan hati. Betul. Menjadi hakim itu panggilan hati. Seperti semesta yang menghormati keragaman, di peradilan kita butuh keseimbangan. Sejumlah hakim perempuan dalam kepungan maskulinitas bisa menjaga diri dan menunjukkan integritas. Karir hakim perempuan yang begitu langka perlahan kini terjawab dengan bukti kinerja. Stereotip perempuan irasional mengedepankan hati, selayaknya ditanggalkan diganti basis kualifikasi. Sejujurnya kesempatan untuk sama telah terbuka, namun beban ganda perempuan masih jadi kendala. Ketegasan dan kerasionalan hasil pendidikan bukan kodrat yang tak ada dari perempuan. Karena kelembutan dan kepekaan bukan kelemahan, tapi keragaman yang dibutuhkan ruang peradilan.